Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat mendasar dalam iman Kristen, tetapi seringkali juga paling mudah dilupakan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus tentang inti keselamatan, bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Seringkali tanpa sadar, manusia hidup dengan pola pikir, kalau aku cukup baik, Tuhan pasti menerima aku. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan sesuatu yang sangat berbeda. Keselamatan bukan hadiah karena kita baik. Keselamatan adalah anugerah karena Tuhan baik. Dan kebenaran ini membawa kelegaan yang luar biasa bagi hati yang lelah berusaha membuktikan diri. Sahabat terkasih, mari kita membaca Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sahabat terkasih, Paulus memulai dengan kata yang sangat penting, kasih karunia. Kasih karunia adalah ketika Tuhan memberi sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita peroleh dengan usaha kita. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat terbiasa dengan sistem usaha dan hasil. Kalau kita bekerja keras, kita menerima gaji. Kalau kita belajar rajin, kita mendapat nilai baik. Kalau kita berusaha, kita mendapat hasil. Tetapi keselamatan tidak bekerja seperti itu. Keselamatan bukan sesuatu yang bisa kita capai. Keselamatan adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Inilah sebabnya Paulus menegaskan, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya sumber keselamatan bukan dari manusia. Sumbernya adalah hati Tuhan sendiri. Sahabat terkasih, bagian berikutnya menjelaskan bagaimana kita menerima kasih karunia itu. Paulus berkata, oleh iman. Iman bukanlah usaha untuk mendapatkan keselamatan. Iman adalah tangan yang menerima pemberian Tuhan. Mari kita bayangkan seseorang yang memberi hadiah kepada kita. Kita tidak bekerja untuk hadiah itu. Kita hanya membuka tangan dan menerimanya. Begitu juga dengan keselamatan. Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya di kayu salib. Yang diminta dari kita hanyalah percaya kepadanya. Iman berarti mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Bukan pada kekuatan kita, bukan kepada kebaikan kita, bukan pada kemampuan kita, tetapi kepada karya penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang hidup dengan rasa bersalah yang sangat dalam. Pria ini pernah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan. Suatu hari, ia datang ke sebuah gereja kecil di kotanya. Ketika ibadah selesai, ia berbicara dengan seorang pendeta dan berkata dengan suara pelan, "Pak, saya ingin percaya kepada Tuhan, tapi saya merasa saya terlalu berdosa." Pendeta itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Kalau keselamatan diberikan kepada orang yang sudah cukup baik, maka tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan." Pria itu terdiam. Pendeta itu melanjutkan, "Justru karena kita berdosa, maka kita membutuhkan kasih karunia Tuhan." Lalu pendeta membuka Alkitab dan membaca Efesus 2 ayat 8-9. Sebab
Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Pendeta itu berkata lagi, keselamatan bukan hadiah untuk orang yang sudah berhasil memperbaiki dirinya. Keselamatan adalah hadiah bagi orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Hari itu, pria itu menangis. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa ia tidak perlu membuktikan dirinya layak. Ia hanya perlu datang kepada Tuhan. Dan sejak hari itu, hidupnya mulai berubah. Bukan karena ia berusaha menjadi orang yang sempurna, tapi karena ia sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sahabat terkasih, Paulus menegaskan kembali sesuatu yang sangat penting. Keselamatan bukan hasil usaha manusia. Seringkali manusia mencoba mendapatkan penerimaan Tuhan dengan banyak cara. Berbuat baik, beribadah lebih rajin, memberi lebih banyak, melakukan banyak hal rohani. Semua hal itu baik, tapi semuanya bukan dasar keselamatan. Kalau keselamatan bergantung pada usaha manusia, maka tidak akan pernah ada kepastian. Karena manusia selalu gagal, selalu ada dosa, selalu ada kelemahan, selalu ada kekurangan. Tetapi kabar baik Injil adalah keselamatan kita tidak tergantung pada usaha kita. Keselamatan kita bergantung pada karya Kristus di kayu salib. Dan karya Kristus itu sempurna. Sahabat terkasih, Paulus menutup bagian ini dengan menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Kata pemberian menunjukkan sesuatu yang diberikan dengan kasih. Tuhan tidak memberikan keselamatan dengan terpaksa. Ia memberikannya dengan hati yang penuh kasih. Inilah inti Injil. Tuhan melihat manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan karena kasih-Nya yang besar, Tuhan mengutus Yesus Kristus untuk menebus manusia. Tuhan Yesus menanggung dosa manusia di kayu salib. Tuhan Yesus mati menggantikan kita. Dan melalui iman kepadanya, kita menerima keselamatan itu sebagai anugerah. Sahabat terkasih, Paulus menutup dengan satu tujuan penting, supaya tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri. Kalau keselamatan adalah hasil usaha manusia, maka manusia bisa berkata, "Aku selamat karena aku lebih baik." Tetapi karena keselamatan adalah kasih karunia, maka tidak ada ruang untuk kesombongan. Semua orang datang kepada Tuhan dengan cara yang sama, dengan kerendahan hati, dengan iman, dengan pengakuan bahwa kita membutuhkan anugerah-Nya. Dan justru disitulah keindahan Injil. Keselamatan tersedia bagi siapa saja, bukan hanya bagi orang yang sempurna, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena keselamatan bukan hasil usaha kami, tetapi pemberian-Mu yang penuh kasih. Ampuni kami jika sering mencoba membuktikan diri kami untuk layak di hadapan-Mu dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami datang dengan hati yang percaya kepada karya Kristus di kayu salib. Tolong kami hidup setiap hari dengan kerendahan hati, mengingat bahwa semua yang kami terima adalah karena anugerah-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih,
Biarlah pagi ini kita kembali mengingat bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Dan hidup kita setiap hari adalah kesempatan untuk bersyukur atas anugerahnya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.